Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat geni yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya Melani dari Paroki Fransiskus Saverius Kute boleh kembali menjumpai sahabat semua. Hari ini, Senin 17 Januari 2022, pekan biasa yang kedua di tahun yang baru, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 2 ayat 18 sampai 22 dengan tema jangan hanya karena kebiasaan. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa, sedang mempelai itu bersama dengan mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencapiknya. Yang baru mencapik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat geni yang terkasih, judul dari perikop Injil hari ini adalah hal berpuasa. Orang-orang Farisi mempunyai kebiasaan untuk berpuasa pada hari-hari tertentu, dan murid-murid Yohanes juga melakukannya. Rupanya pada hari mereka berpuasa, mereka mendapati murid-murid Yesus tidak berpuasa. Mengapa Yesus tidak mengajarkan puasa kepada murid-muridnya? Apakah Yesus sengaja mau menentang kebiasaan orang-orang Farisi untuk menunjukkan bahwa ia lebih berpuasa? Tentu saja tidak. Lebih jauh dari itu, Yesus mau mengingatkan akan makna dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada agar tidak menjadi ritual kosong. Yesus mau mengajarkan murid-muridnya agar tidak sekedar mengikuti kebiasaan atau ritual yang sudah ada, yang bahkan mungkin sudah berlangsung turun-temurun, tanpa memahami apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Agar tidak seperti Raja Saul pada bacaan pertama yang gagal memahami kehendak Tuhan. Raja Saul berkeras bahwa ia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membinasakan orang-orang Amalek. Tetapi Raja Saul membiarkan rakyat menjarah ternak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Raja Saul pikir persembahan itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi justru ia melakukan hal jahat sehingga Tuhan tidak berkenan kepadanya. Dalam perenungan Injil hari ini kita diajak untuk melihat kembali ke dalam diri kita. Bagaimana selama ini saya melakukan ibadah agama saya? Bagaimana selama ini bentuk penyembahan saya kepada Tuhan? Dalam setiap doa yang saya panjatkan, apakah itu karena saya sungguh-sungguh mau turut tuntunan Tuhan? Ataukah karena saya mau meminta agar kepentingan-kepentingan saya dikabulkan? Dalam setiap rasa lapar yang saya tahan ketika saya berpuasa, apakah itu sungguh bentuk penyesalan saya akan dosa-dosa saya? Ataukah karena itu sebuah kewajiban? Dalam setiap persembahan yang saya berikan, apakah itu sungguh-sungguh untuk meringankan beban orang lain? Ataukah supaya saya terlihat menonjol di antara orang-orang?
Dalam setiap pelayanan yang saya lakukan, apakah itu sungguh-sungguh saya lakukan untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah karena semua orang lain melakukan hal yang sama? Apakah saya sudah sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Melalui perumpamaan kantong anggur, Tuhan Yesus mau mengingatkan agar kita tidak terjebak dalam kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual lama seperti orang-orang Farisi, melainkan terus memperbaharui diri. Meninggalkan cara hidup yang lama, berpegang pada cara hidup yang baru, dan siap untuk terus diperbaharui di dalam Yesus. Bagaimana agar kita terus-menerus dapat memperbaharui diri? Yang pertama, meninggalkan dosa. Kita semua manusia berdosa. Bahkan ada dosa yang itu lagi yang kita lakukan berulang-ulang. Maka kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita dapat sungguh-sungguh meninggalkan dosa-dosa itu. Yang kedua, mengenal Tuhan dan kehendaknya lebih dekat melalui doa dan firman. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan, dan melalui firman Tuhan berbicara kepada kita. Lalu yang ketiga, melaksanakan firman Tuhan. Firman Tuhan hendaknya tidak berhenti sampai kita baca dan kita renungkan saja, melainkan juga kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dengan demikian, hidup kita terus-menerus diperbaharui. Kita tidak lagi menjadi kantong anggur yang tua, usang, kaku dan berkerak. Tapi kita menjadi kantong anggur baru yang kokoh, kuat, dan lentur. Sehingga ketika anggur baru, yaitu Roh Allah sendiri tercurah dalam diri kita, kita tidak koyak, melainkan kita sudah siap untuk menampungnya, sehingga anggur itu akan menjadi anggur yang semakin baik dalam perjalanan waktu. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk sapaan-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali agar kami tidak terjebak dalam ritual agama yang kosong, melainkan terus-menerus memperbaharui diri, menghidupi setiap ajaran-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Bapa, kami tak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon tuntunan-Mu agar kami mampu meninggalkan dosa-dosa kami, meninggalkan cara hidup kami yang lama, untuk datang lebih dekat kepada-Mu, sehingga kami siap untuk terus-menerus diperbaharui di dalam Engkau. Dan pada akhirnya, dalam setiap langkah kami mampu melaksanakan ajaran-ajaran-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.